Tadi kita udah belajar order by dan between, yang dimana order by itu digunakan untuk mengurutkan data, sementara kalau between itu adalah memberi rentang kepada datanya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan query like, distinct, dan in. Nah, yang pertama ada like. Jadi like ini digunakan kalau kita mau ambil data yang mengandung suatu karakter tertentu. Misalkan gini, kita coba lihat dulu datanya. Oke, nah di sini misalkan kita mau ambil mobil yang mengandung huruf Z di dalamnya. Where model like, untuk menggunakan like itu diapit dengan tanda persen. Seperti ini. Nah, di sini ada dua mobil yang mengandung huruf Z di dalam nama modelnya, yaitu ada ini dan ini. Tapi karena huruf Z ini diapit oleh dua tanda persen, berarti untuk letaknya itu dia bebas. Mau di tengah-tengah, mau di belakang juga bisa, atau di depan juga bisa. Misalkan yang mengandung huruf T. Nah, di sini ada huruf T, dan di sini juga ada, tapi di depan. Kemudian ini juga ada huruf T. Tapi gimana kalau kita mau cari mobil yang depannya itu misalkan huruf huruf N misalkan. Berarti ntar yang keluar itu pasti nisan. Ini huruf N. Jadi kalau kita mau cari yang depannya huruf N, untuk bagian depannya itu nggak perlu dikasih tanda persen. Jadi kayak gini aja. Tapi jangan lupa belakangnya tetap dikasih persen. Nah, kayak gini. Jadi kalau persennya di belakang, itu tandanya kita mau cari data yang depannya itu ini. Sementara kalau misalkan kita mau cari data yang belakangnya itu huruf A, artinya persennya di depan, kemudian hal yang mau kita cari itu di belakang. Dan hasilnya seperti ini. Untuk posisi huruf A itu di paling belakang. Kemudian ada lagi selain menggunakan persen juga bisa menggunakan tanda underscore. Tapi kalau underscore ini berarti kita mengambil posisinya secara spesifik. Kalau kayak gini, itu artinya kita bakal cari nama model mobil yang huruf belakangnya kedua itu huruf A. Jadi posisinya itu huruf A-nya itu kedua dari belakang. Dan hasilnya adalah ini. Seperti itu. Terus gimana kalau kita mau cari yang huruf ketiga dari belakang? Itu huruf A. Berarti tinggal kasih underscore-nya dua kali. Otomatis posisi huruf A itu satu 2 3 dari belakang. Dan hasilnya seperti ini. Gimana kalau kita mau cari mobil yang huruf keduanya itu huruf, misalkan huruf Y, berarti depannya dikasih underscore. Kemudian belakangnya itu kita kasih persen. Karena belakangnya bebas. Kita mau cari depannya aja. Nah, BYD. Karena BYD itu huruf keduanya dari depan itu huruf Y. Jadi gitu. Kalau pakai underscore itu dia bakal cari yang posisinya itu spesifik. Kalau persen itu dia bebas untuk posisinya, untuk urutannya. Oke, itu untuk like. Kemudian distinct. Kalau distinct ini dipakai buat ambil value secara unik. Misalnya gini, kita coba lihat. Nah, di dalam kolom merek itu kan ada banyak merek. Ada BMW, Nissan, Honda, BYD, dan Toyota. Tapi kalau kita mau cari mereknya secara spesifik, secara unik, berarti kita pakai select listing. Kenapa nih? Bentar. Oke, sip. Lanjut.
distinct, merek, mobil. Kalau kayak gini, harusnya munculnya itu cuma 5 merek. Nah, seperti ini. Tapi kalau tanpa distinct, itu pasti dia bakal banyak banget. Nah, jadi itu adalah fungsi distinct, yaitu mengambil value-nya itu secara unik, tanpa ada duplikat. Sama seperti misalkan tahun, select distinct, yaitu rilis. Nah, ini adalah tahun-tahunnya secara unik. Kalau distinct dihapus, berarti bakal banyak. Karena kan memang ada banyak mobil yang rilis di tahun tersebut. Seperti itu. Dan terakhir, itu in. Kalau in ini biasanya dipakai buat mencari data yang termasuk ke dalam kategori tertentu. Misalkan, kita mau cari mobil yang mereknya itu antara BMW atau boleh juga mau Nissan, eh, Nissan, atau juga boleh kita mau cari yang BYD. Nah, kalau kayak gini, mobil yang bakal dimunculkan itu cuma mobil yang termasuk ke dalam kategori-kategori ini. Otomatis, Toyota dan Honda itu nggak akan muncul. Nah, seperti ini. Tapi, lain halnya kalau kita pakai not in. Kalau not in, ini berarti kita nggak mau nampilin mobil yang di dalam kriteria ini. Berarti, Toyota dan Honda itu akan muncul. Seperti ini. Nah, jadi itu dia untuk cara menggunakan like, distinct, dan in. Jadi like itu untuk mengambil suatu data yang memiliki dan mengandung suatu karakter atau simbol tertentu. Mungkin kita mau cari yang data mobil yang ada huruf Z-nya, atau yang depannya huruf B, atau yang belakangnya huruf A, itu pakai like. Kalau distinct, itu dipakai buat ambil value secara unik, tanpa duplikat. Kalau in, berarti kita cari data yang termasuk ke kriteria yang ada di dalam in. Jadi seperti itu cara menggunakan like, distinct, dan in.